Oke, balik lagi nih. Ya, sekarang kita bakal ngebahas tentang manajemen pemasaran berkelanjutan ya, yang diampu sekarang oleh Bapak Dr. Angga Febriawan. Nah, sekarang ini kita akan ngebahas tentang salah satu yang juga rame ini di Indonesia, tentang mata rantai. Ya, kita ambil study case itu dari petani karena banyak masyarakat Indonesia itu dari petani, dan ada ya lingkaran setan atau mata rantai yang udah gua riset, gua tanya dengan beberapa kawan-kawan, itu juga menjadi sebuah mata rantai yang seharusnya bisa diputus. Nah, Indonesia ini dikenal banget nih sebagai negara agraris, di mana banyak banget nih penduduknya itu menjadi seorang petani dengan tanah yang subur dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Tapi di balik itu ada satu mata rantai nih yang nggak bisa terputus ya, dari zaman Belanda sampai hari ini. Kenapa? Tengkulak namanya. Nah, ironisnya banyak nih petani di Indonesia yang terjebak dalam sistem yang nggak sehat kayak gini. Mereka kebanyakan meminjam modal awal nih untuk membeli pupuk, membeli bibit, dan kebutuhan lainnya dengan tengkulak. Dengan konsekuensi mereka harus nih menyetor atau menjual hasil buminya, hasil pertaniannya ke tengkulak di mana mereka meminjam duit tersebut. Yang ironisnya nih, banyak nih harganya itu nggak sesuai ya, atau di bawah rata-rata. Hasil bumi dijual murah nih sama petani, tapi ditahan dan ditunggu dengan harga mahal oleh tengkulak. Ya, di sini nih ada ketimpangan nih, ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat kita, khususnya petani. Dan ujungnya lagi-lagi petani kembali terjerat ke dalam sistem itu. Ini bukan sekedar masalah ekonomi, tapi tentang keadilan sosial dan akses informasi nih untuk banyak petani di Indonesia. Sebenarnya kalau kita tarik akar permasalahannya itu ada pada ketimpangan akses. Petani nggak punya nih akses untuk langsung terjun ke pasar, nggak paham bagaimana menjual hasil bumi mereka dengan harga yang pantas, dan minimnya pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan lembaga keuangan yang formal. Akhirnya tengkulak menjadi satu-satunya jembatan mereka. Tapi jembatan ini penuh dengan jebakan. Di lain sisi, kita punya pasar yang sangat besar. Jika dilihat dari konsep pemasaran modern, potensi ini bisa diukur nih dengan data. Ada TAM atau Total Addressable Market. Di sini nih kita bisa menilai nih bahwasannya hasil pertanian di Indonesia itu mencapai triliunan rupiah. Kemudian ada SAM atau yang biasa disebut Serviceable Available Market. Di sini kita bisa melihat nih pasar yang dapat dijangkau oleh pelaku lokal seperti koperasi dan universitas. Dan yang terakhir itu ada SOM atau yang biasa disebut dengan Serviceable Obtainable Market, bagian pasar yang benar-benar kita bisa bantu dengan solusi. Misalnya petani di suatu daerah nih bisa kita hubungkan langsung dengan pembeli melalui sistem digital atau kemitraan ekspor. Artinya peluangnya itu sangat besar dan jembatannya harus kita bangun ulang. Dan di sini saya mengaitkan nih bagaimana nih peran seorang mahasiswa khususnya manajemen ya dalam mengatasi masalah yang ada dan bisa berperan nyata. Yang pertama, mendorong digitalisasi pasar. Bayangkan aja nih gimana kalau petani langsung menawarkan hasil buminya melalui platform digital, harga transparan, transaksi cepat, dan tengkulak itu nggak akan menjadi satu-satunya pilihan nih bagi petani. Yang kedua, melalui literasi keuangan dan edukasi bisnis sederhana, di mana kampus bisa menjadi pusat pelatihan edukasi untuk petani agar mereka dapat mengakses modal resmi, memahami bunga pinjaman, dan dapat mengelola keuangan secara mandiri. Yang ketiga, itu dapat menciptakan nih kolaborasi dengan koperasi modern, dengan sistem pembelian pupuk yang kolektif, logistik bersama, dan transparansi harga. Nah, kalau kita berpikir sebagai mahasiswa dan dilihat dari sudut pandang pemasaran berkelanjutan, nah ini mungkin agak sedikit kontroversi ya, tapi gimana nih kalau misalkan pas saat kita melakukan field trip nih ke luar negeri, nggak kita manfaatkan lebih jauh lagi. Selain studi banding dan jalan-jalan, kita juga bisa nih mencari pasar, membuka peluang kerjasama. Bahkan kita bisa menjalin MOU nih dengan stakeholder atau perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Dengan cara ini kita bisa menjadi penghubung nih antara petani lokal dengan pasar global, di mana petani bakal mendapat harga terbaik. Kampus menjalankan perannya menjadi jembatan perputaran ekonomi yang signifikan, dan mahasiswa benar-benar menjadi agen perubahan. Dan bayangkan aja nih kalau misalkan banyak fakultas yang terlibat, dari ekonomi, agribisnis, teknologi, semuanya bekerja sama dan membangun sistem yang berkelanjutan dan saling menguatkan. Nah, ini bisa menjadi awal langkah baru kita membuat suatu ekosistem pemasaran yang berkelanjutan, di mana ilmu pengetahuan, inovasi, dan keberpihakan sosial berjalan dengan seimbang. Nah, yang perlu kita ketahui juga nih, memutus mata rantai tengkulak itu bukan hanya
untuk menaikkan harga atau nilai jual dari hasil petani itu sendiri. Tapi bagaimana nih kita mengembalikan martabat petani Indonesia ketika kampus, mahasiswa, dan masyarakat bersatu menciptakan ekosistem yang berkelanjutan? Kita tidak sedang membangun teori, tapi kita sedang membangun masa depan yang cerah. Karena pemasaran berkelanjutan sejatinya bukan tentang laba saja, tapi soal nilai kemanusiaan dan keberlanjutan dari kampus untuk petani dan dari petani untuk negeri.